Di negeri Babil, terdapat sebuah kerajaan besar. Negeri itu dipimpin oleh Raja Syahrazin Ziran. Ia adalah seorang raja yang baik hati, adil, dan sangat bijaksana. Ia mempunyai seorang istri bernama Putri Komariah. Namun, sang istri tak berumur panjang. Ia wafat setelah menderita suatu penyakit. Sepeninggal istrinya, raja sangat kesepian. Namun, beruntung ia mempunyai menteri bernama Kiasi yang sangat setia kepadanya. Kiasi selalu menghibur raja dan selalu memberikan pelayanan yang baik kepada raja. Akhirnya, raja menjadikan Kiasi menjadi saudaranya. Pada suatu hari karena merasa sangat kesepian sejak kematian istrinya, ia mengajak Kiasi dan beberapa menteri serta hulu balang untuk berburu ke hutan. Perjalanan mereka memakan waktu 10 hari. Sesampai mereka di hutan, raja melihat seekor anak kijang yang masih kecil. Tampaknya anak kijang itu masih menyusu kepada induknya. Akan tetapi, induk kijang itu tak tampak di dekat anaknya. Raja merasa ibak melihat anak kijang itu. Lalu, ia menyuruh menteri Kiasi mencarinya. Raja berencana akan memelihara kijang dan anaknya itu. Menteri Kiasi sampai mencari induk kijang itu, tetapi sudah berhari-hari ia tak berhasil menemukannya. Sementara itu perjalanan kian jauh hingga ia tak tahu lagi jalan pulang. Hingga suatu hari ia melihat sebuah pertapaan. Ia mendatangi pertapaan itu. Di sana ia bertemu dengan seorang syekh. Syekh itu sangat sakti. Kiasi tahu akan hal itu, maka ia meminta ilmu dari syekh itu. Syekh itu berkata, "Anakku, ketahuilah ilmuku ini adalah ilmu yang bisa memindahkan nyawa, baik nyawa manusia maupun nyawa binatang. Namun syaratnya sangat berat. Orang yang mempunyai ilmu itu harus seumur hidupnya berbuat baik kepada siapapun. Dia tak boleh berkhianat apalagi kepada orang yang pernah berjasa kepadanya. Jika hal itu tidak mampu dipenuhinya, ilmu itu akan hilang dengan sendirinya." Menteri Kiasi berjanji ingin mendapatkan ilmu itu dan akan menjaga ilmunya itu dengan baik. Mulailah syekh itu memberi ilmu pemindahan nyawa kepada Kiasi. Setelah ia mendapatkan ilmu itu, Kiasi segera mohon diri. Ia pamit akan meneruskan perjalanan mencari induk kijang. Syekh itu mengizinkannya, tetapi ia berpesan kepada Kiasi agar ia singgah dulu di sebuah negeri yang letaknya sangat jauh. Negeri itu diperintah oleh seorang perempuan yang cantik dan sangat dermawan. Menteri Kiasi bersedia menuruti pesan syekh itu. Ia berjalan meninggalkan tempat syekh itu. Setelah beberapa hari perjalanan, sampailah Menteri Kiasi ke istana yang dimaksud oleh syekh itu. Di sana ia bertemu langsung dengan Ratu Komariah yang memimpin negeri itu. Setelah dijamu dengan bermacam-macam hidangan, Menteri Kiasi mohon diri dan juga mohon petunjuk ratu supaya bisa segera sampai di negeri Babil. Setelah sampai di negeri Babil, Menteri Kiasi langsung menghadap raja. Semua pengalamannya berminggu-minggu di tengah hutan diceritakannya kepada raja. Setelah mendengar cerita menteri itu, raja sangat tertarik ingin bertemu dengan syekh dan juga Ratu Komariah. Keesokan harinya, raja dan Menteri Kiasi memulai perjalanan ke hutan. Kepergiannya kali ini tanpa pengawalan. Mereka hanya pergi berdua. Sampai di tempat syekh, Menteri Kiasi menyampaikan maksud kedatangannya bersama raja yang ingin juga memiliki ilmu memindahkan nyawa seperti dirinya. Dengan senang hati, syekh memberikan ilmunya kepada raja serta menjelaskan pula pantangan yang harus dipatuhinya. Setelah beberapa hari tinggal di rumah syekh, keduanya mohon pamit kepada syekh. Mereka melanjutkan perjalanannya ke istana Ratu Komariah. Di sana keduanya diterima dengan baik oleh sang ratu. Begitu memandang raja, di dalam hatinya Ratu Komariah berkata, "Mungkinkah ini jodohku?" Ratu Komariah tiba-tiba ingat akan mimpinya beberapa waktu yang lalu. Dalam mimpi itu, ia berjodoh dengan raja. Raja pun begitu pula. Ketika melihat Ratu Komariah, ia merasa sangat tertarik dan ingin menjadikannya istrinya. Sang raja lalu berkata kepada menterinya untuk menyampaikan hasratnya kepada ratu. Ternyata ia tak bertepuk sebelah tangan. Keinginannya itu diterima dengan senang hati oleh Ratu Komariah. Oleh Ratu Komariah, raja diperkenalkan kepada ayah dan bundanya. Ratu pun menyampaikan maksud raja menghadap kedua orang tuanya untuk melamarnya.
Kedua orang tua ratu pun setuju dan mereka menginginkan segera diadakan upacara pernikahan. Selanjutnya, semuanya keperluan dipersiapkan dengan cepat karena setelah selesai acara pernikahan, raja akan segera kembali ke negeri Babil sekalian membawa Ratu Komaria. Setelah beberapa hari kemudian, sampailah mereka di negeri Babil. Raja dan ratu disambut meriah oleh para menteri, hulu balang, dan seluruh rakyatnya. Mereka sangat bersukacita. Beberapa bulan kemudian, Ratu Komaria hamil. Ia meminta buah yang asam kepada raja. Raja sendiri yang pergi mencari buah asam itu. Sesampai di hutan, ia menemukan jasad kera. Raja berpikir dengan jasad kera itu akan lebih mudah untuk mencari buah asam. Lalu dengan ilmunya, ia memindahkan nyawanya ke jasad kera itu. Setelah itu, ia dapat melompat dari pohon ke pohon. Sementara itu, di istana ratu sangat gelisah karena raja belum juga kembali dari mencari buah asam. Ratu memerintahkan Menteri Kiasi untuk menyusulnya ke hutan. Menteri Kiasi pun berangkat ke hutan. Di sana yang pertama kali dilihat adalah raga raja. Pikirnya, raga siapakah yang dipakai raja saat ini? Tiba-tiba muncul pikiran buruknya. Ia pindahkan nyawanya ke raga raja. Lalu ia pun kembali ke istana. Sampai di istana, ia katakan kepada ratu bahwa ia tak menemukan buah asam itu. Sementara itu, di hutan raja yang memakai raga kera akhirnya dapat menemukan buah asam. Akan tetapi, alangkah geramnya ia melihat raganya sudah tak ada. Yang ada adalah raga Kiasi. Raja merasa dikhianati oleh menterinya sendiri. Yang kini menggunakan raga, raja memerintahkan kepada seluruh rakyat di negeri itu untuk memelihara domba. Setiap hari kerja menteri itu mengadu domba dengan taruhan. Domba siapa yang menang dalam pertarungan, maka pemiliknya akan memperoleh separuh harta kerajaan berupa emas dan perak. Ketika domba hulu balangnya kalah dan mati, muncul pula pikiran serakahnya. Ia pindahkan nyawanya ke raga domba yang mati itu agar domba itu selalu menang dan ia memperoleh sebagian harta kerajaan. Ketika melihat hal itu, raja yang menggunakan raga kera tak menyia-nyiakan kesempatan itu. Dengan cepat ia pindahkan nyawanya kembali ke raganya sendiri. Setelah kembali ke raganya, raja menceritakan kejadian itu kepada istri dan seluruh rakyatnya. Sebagai hukuman, orang yang berkhianat menteri itu akhirnya menjadi domba selamanya karena jasadnya masih berada di hutan. Selesailah sudah cerita itu, tuanku perempuan, Kata Bayan kepada istri Koja Maimun. Istri Koja Maimun sangat senang mendengar cerita itu. Ia pun berkata, "Bagus sekali ceritamu itu, Bayan. Jika kau masih mempunyai cerita yang lain, ceritakanlah kepadaku." Setelah itu terdengarlah suara orang mengucap salam di luar sana. Istri Koja Maimun sangat hafal suara itu. Ia pun segera beranjak dari kursinya dan berjalan menuju pintu. Dibukanya pintu rumahnya. Tiba-tiba ia berucap, "Kanda." Koja Maimun berdiri tegak di balik pintu itu. Mereka saling berpelukan untuk melepas rindu. Bayan menyambut kedatangannya tuan. "Selamat datang tuanku, Koja Maimun." "Alhamdulillah tuan selamat dalam perjalanan." Koja Maimun memandang Bayan sambil tersenyum. Seperti biasa dibelainya kepala burung itu dan katanya, "Berkat doamu Bayan, aku banyak mendapat peruntungan. Alhamdulillah."